warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Dian Pamukasari dengan NIM 23010630114. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya sedang melaksanakan kegiatan PLK di Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Niwayan Eka Widyastini SPD MPD dan Ibu Fatimatus Zahra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PPKN SD. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang saya temui atau yang saya pelajari dari perkuliahan pertemuan 1 hingga perkuliahan pertemuan 6. Sebelum masuki ke bahasan, apa sih itu PPKN? Jadi PPKN itu mata pelajaran yang sudah ada di tingkat SD, SMP, SMA, hingga di perguruan tinggi. Jadi PPKN itu memiliki peran penting untuk mengembangkan karakter siswa. PPKN sendiri tuh memiliki tujuan yang pentingnya itu agar peserta didik menjadi warga negara yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, pada saat pertemuan pertama, kita membahas terkait analisis pembelajaran PPKN di SD. Pada saat saya menganalisis, saya menemukan beberapa kendala dalam pembelajaran PPKN SD. Kendala tersebut berasal dari guru dan juga siswanya. Untuk dari guru itu karena guru ada kesalahan dalam memilih media yang kurang interaktif, lalu juga metode yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa, dan juga menggunakan pendekatan yang kurang tepat. Lalu untuk siswanya itu karena kurang fokus dalam pembelajaran. Solusinya itu bisa dengan guru lebih menggunakan media yang interaktif agar siswa itu tidak merasa bosan. Lalu juga menggunakan metode sesuai dengan karakteristik siswa, serta menggunakan pendekatan yang kontekstual agar siswa itu lebih memahami materi. Karena dengan menggunakan pendekatan kontekstual, siswa itu dapat menghubungkan materi dengan kehidupan nyata mereka. Dan selain itu juga ada kendala mungkin dari sarana dan prasarananya. Solusinya itu juga dengan guru menggunakan media yang sederhana dan membantu siswa dalam memahami materi. Lalu materi yang kedua adalah teori pembelajaran PPKN dan permasalahannya. Untuk yang pertama itu ada teori behaviorisme. Ini berkaitan dengan perubahan sikap siswa yang dapat diamati. Permasalahan dari teori ini adalah siswa hanya dapat menyebutkan ulang informasi. Lalu yang kedua itu ada teori kognitivisme. Ini berkaitan dengan proses aktif siswa seperti mencari informasi ataupun memahami informasi sehingga menjadi pemahaman yang bermakna. Untuk permasalahan dari teori ini adalah siswa kurang aktif dan masih teacher center. Lalu untuk yang ketiga itu teori konstruktivisme. Ini berkaitan dengan siswa mencari pengetahuannya melewati pengalamannya sendiri. Nah, untuk permasalahannya itu siswa belum bisa mengaitkan materi dengan pengalaman yang dilakukan siswa di kehidupan sehari-harinya. Lalu yang keempat ada teori humanisme. Ini berkaitan dengan guru memperlakukan siswa dengan hak dan kewajiban yang harusnya didapat oleh siswa. Nah, untuk permasalahannya itu adalah siswa belum bisa
melaksanakan ini di kehidupan sehari-harinya, dan juga siswa bisa cenderung menjadi individualisme. Itu merupakan teori pembelajaran PPKN. Nah, untuk materi yang ketiga itu ada model, metode, strategi, dan juga pendekatan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan strategi? Strategi merupakan pola sistematis yang digunakan oleh guru yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan ataupun mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam model ini terdapat sintaks. Jadi sintaks itu merupakan urut-urutan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada metode. Jadi apa itu metode? Nah, metode itu adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan sebuah informasi kepada siswa. Lalu yang ketiga itu ada strategi. Strategi itu aktivitas yang terencana agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Yang keempat ada pendekatan. Jadi pendekatan ini digunakan untuk memilih strategi dan juga metode. Salah satu model pembelajaran yang menurut saya itu bagus digunakan dalam pembelajaran PPKN adalah model problem based learning. Nah, di mana siswa itu akan dibentuk dalam kelompok, lalu guru memberikan permasalahan, siswa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bimbingan guru, lalu siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Hal ini akan membuat siswa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pendekatan yang menurut saya bagus dalam pembelajaran PPKN adalah pendekatan yang kontekstual, di mana nanti siswa bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Namun, perlu diingat ya, bahwa memilih model, metode, strategi, dan pendekatan itu harus berdasarkan karakteristik siswa, sehingga nanti pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk siswa. Untuk materi yang terakhir itu adalah membedah modul ajar. Untuk pada saat ini, guru ditekankan menggunakan pendekatan deep learning. Apa itu deep learning? Jadi, pendekatan deep learning ini menekankan untuk siswa memahami konsep yang mendalam. Nah, dalam deep learning ini memiliki 3 pilar. Yang pertama itu ada meaningful learning, yang kedua ada mindful learning, dan yang ketiga ada joyful learning. Untuk yang meaningful learning itu siswa menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru. Lalu untuk yang mindful learning adalah terkait kesadaran siswa terhadap pembelajaran. Yang ketiga adalah joyful learning, adalah pembelajaran yang menyenangkan, dimana intinya itu tentang penggunaan media yang menyenangkan, bagus, interaktif, ataupun ada ice breaking-nya. Guru tidak diperbolehkan untuk adopsi atau menggunakan secara keseluruhan modul ajar dari orang lain ataupun instansi lain. Tapi guru dapat mengadaptifkan atau menggunakan elemen yang relevan dengan materi yang akan dipelajari ataupun dengan karakteristik siswa. Nah, dalam pembelajaran PPKN, guru harus memberikan apresiasi kepada siswa sekecil apapun itu agar semangat belajar siswa itu semakin meningkat.